Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam, muga-muga dipun paringi sehat nggih. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Alhamdulillah, Allahumma amin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita ini diberikan oleh Allah pagi mengawali hidup di pagi hari dengan jamaah sholat subuh di masjid. Tidak ada yang paling mulia dalam pandangan Allah ketika orang itu bangun pagi hari dalam keadaan sehat dan dalam keadaan iman. Itu tidak bisa diukur dibanding dengan dunia seisinya. Inilah yang disampaikan Rasulullah dalam riwayat Imam Tabrani, laisa syai'u akramu minal mu'min. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bila dibanding dengan keimanan yang dimiliki seseorang sehingga ia menjadi orang mukmin. Dan alhamdulillah kita mengawali pagi ini dengan sholat subuh berjamaah. Rasulullah menjanjikan orang yang mau sholat subuh berjamaah maka pahalanya bagaikan sholat semalam suntuk. Bapak Ibu, di usia kita yang sudah relatif senja, bisa melakukan aktivitas seperti ini sungguh prestasi yang amat luar biasa. Tetapi kita juga tidak boleh sombong. Aku iki, ya tidak boleh. Itulah mengapa ini kita lakukan. Ini adalah sebuah implementasi, sebuah perwujudan daripada kita yang menyadari, mengakui bahwa kita ini hambanya Allah. Dan hamba Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa tunduk patuh menyembahnya. Bentuk dalam peristiwa, bentuk dalam aktivitas ibadah itu salah satunya dengan sholat subuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ketika kita ini sudah beribadah, gelem sholat, gelem poso, gelem ngaji, maka ini adalah menunjukkan bahwa kita ini benar-benar bukan hanya sekedar hambanya Allah, tetapi kita juga benar-benar sebagai wakil Gusti Allah. Makanya kemudian di surat Al-Baqarah ayat 30, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menginginkan kita bukan hanya sebagai hambanya, tetapi Allah menginginkan kita juga sebagai wakilnya. Makanya kemudian salah seorang seniman besar MH Ainun Najib pernah bilang, wong iku nek uripe nggur ibadah tok, hanya ibadah aja tanpa mempedulikan orang lain, maka orang ini masih dalam kategori abid.
abdun, egois, ya, cuma urip ngenakno awake dhewe tanpa berpikir orang lain. Nah, orang Islam tidak boleh itu. Karena apa? Kita dituntut selain baik untuk diri kita, awake dhewe enak, juga bisa nyeret orang lain untuk jadi enak. Nah, akhlak perbuatan orang muslim seperti ini, itulah yang disebut khalifah. Bapak Ibu, yang kedua, kita ini beruntung harus bangga menjadi orang muslim, menjadi orang Islam. Kenapa? Karena Islam ini satu-satunya agama yang mempunyai konsep dan sekaligus mempunyai contoh real. Tidak ada Pak agama di dunia ini, agama apapun tanpa harus merendahkan agama lain. Tidak ada yang mempunyai konsep sekaligus contoh real kecuali Islam. Konsepnya jelas, Al-Quran wahyu dari Allah. Contoh realnya jelas, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu jauh sebelum hamil ibunya, beliau sebelum lahir ke dunia, sejarah itu bisa kita lacak sampai beliau wafat. Tempat lahirnya sampai hari ini masih ada, kuburannya pun sampai hari ini masih ada, perjalanan hidupnya sampai hari ini pun ditulis, bahkan mungkin ribuan manusia yang menulis sejarah beliau. Mohon maaf Pak, tanpa menghina, dengan tidak menghina agama lain, wajib kita hargai. Saman doleki Pak sejarahnya Yesus, sampan cari sejarahnya Nabi Isa alaihi salam, yang oleh orang Nasrani dianggap sebagai Tuhan. Saman goleki sejarahnya ketika beliau umur 12 tahun sampai umur 30 atau 28 tahun. PR ya, PR buat kita. Sejarah hidupnya Nabi Isa Al-Masih, atau orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Sama cari sejarah hidupnya ketika umur 12 tahun sampai 28 tahun. Sampai ludes buku yang zaman baca, tidak akan pernah kita jumpai. Kenapa? Ya itu sendiri yang sulit dijawab. Hadirin, umat Islam ini diuntungkan oleh Allah mempunyai Al-Quran. Allah menurunkan wahyunya. Wahyu Allah itu ada yang disebut dengan mushaf atau suhuf, ada yang disebut dengan Alkitab. Jadi wahyu itu ada yang disebut oleh Al-Quran dengan istilah suhuf, ada yang disebut dengan mushaf. Makanya ono ayat fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ada yang disebut dengan Alkitab atau Al-Furqan. Dzalikal kitabula raiba fi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat sejarah, wahyu Allah itu yang pernah diturunkan kepada manusia itu melalui dengan cara 3 bahasa. Yang pertama menggunakan bahasa Ibrani, yang kedua menggunakan bahasa Aramaik, dan yang ketiga menggunakan bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasulnya sebelum Nabi Isa alaihi salam. Jadi sebelum Nabi Isa alaihi salam sampai ke atas itu melalui bahasa Ibrani. Ini bukti sejarah. Kemudian yang disampaikan kepada Nabiullah Isa Al-Masih
maka menggunakan bahasa Aramaik atau bahasa Aram. Kemudian yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa Arab. Bapak Ibu, dua agama besar sebelum Islam. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani. Nama agama ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan cardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Agama Yahudi itu agama yang mengakui bahwa Allah punya anak namanya Uzair. Orang Nasrani mengakui bahwa Allah juga punya anak namanya Isa atau Yesus. Bapak Ibu, Uzair ini kenapa dianggap Tuhan, dianggap anak Tuhan oleh orang Yahudi? Karena Nabi Musa itu ketika menerima wahyu di Bukit Sinai 40 hari 40 malam, begitu menerima wahyu dari Allah, oleh Musa alaihissalam langsung ditulis di lempengan batu. Bagaimana cara menulisnya? Itu tidak bisa kita temukan. Apakah dengan tangan? Apakah dengan dengan besi atau apa? Tapi bentuk lempengan itu yang ia bawa pulang. Satu-satunya wahyu yang diterima langsung dan ditulis oleh Nabi dan Rasul si penerimanya hanya Taurat. Tetapi Nabi Musa ketika menerima Taurat ini, dia sendiri tidak hafal. Justru yang hafal adalah pengikutnya yang namanya Uzair. Bapak Ibu, nanti kita bisa membaca di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang Uzair ini, kisaran ayat 280-an. Uzair ini suatu ketika dia ini pergi naik keledai mengunjungi kebun yang ia miliki. Sepulang dari kebun, ia naik keledai menuju rumahnya. Di tengah perjalanan ia menyaksikan sebuah perkampungan, sebuah negeri yang sudah hancur karena baru dihancurkan oleh seseorang atau oleh negara lain. Ada yang menafsirkan negeri yang ia lihat ini adalah negeri Palestina ketika Haikal Sulaiman dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ketika dia ini melihat perkampungan yang hancur dan di situ ditemukan banyak tengkorak-tengkorak manusia. Lalu Uzair ini berpikir, ya apa carane Allah menghidupkan kembali manusia yang sudah menjadi tulang belulang. Dia kemudian istirahat, kemudian keledainya itu ia tali, ia cincang di dalam sebuah pohon. Kemudian ia makan makanan, makan anggur dan minum susu. Akhirnya ia tertidur, Pak. Keluarganya mencari sampai hampir 100 tahun. Disitulah Uzair tertidur. Lamanya 100 tahun. Setelah 100 tahun dia dihidupkan kembali oleh Allah. Ketika dia hidup, datanglah malaikat yang menyerupai manusia lalu bertanya, Uzair, ada apa? Berapa lama kamu tidur di sini? Saya tidur kurang lebih 1 atau setengah hari. Lalu malaikat bilang, Uzair, kamu tidur di sini selama 100 tahun. Dia terkejut, Pak. Mosok aku turu 100 tahun? Iya. Kemudian malaikat yang menyerupai manusia ini menyuruh, coba kamu lihat di depanmu itu apa?
Ternyata dia melihat tulang belulang dari keledai yang dulu pernah ia cincang di depannya itu. Kemudian Allah menunjukkan, bukankah kamu ingin tahu bagaimana cara Allah menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur? Di dalam sekejap Bapak Ibu, keledai yang sudah menjadi tulang belulang itu dalam sekejap, dalam pandangan matanya itu kemudian ia hidup dan menjadi keledai kembali seperti hidup yang dulu pernah ia tumpangi. Akhirnya dia pulang. Dia pulang mencari rumahnya. Dia sudah banyak berubah karena sudah 100 tahun. Lalu ia menemui seseorang di depan rumahnya itu, orang perempuan yang sudah tua, lumpuh dan buta. Dia sepertinya masih mengenali dari suaranya. Ternyata wanita yang lumpuh dan buta ini dulu adalah pembantunya. Ketika itu pembantunya ini sekitar berusia 20 tahun. Dan waktu itu dia sudah sekitar usia 120 tahun masih hidup. Terjadilah dialog. Bahwa kemudian dia mengatakan, aku ini adalah Uzair. Perempuan ini terkejut kalau ia Uzair. Ia ingin bukti. Uzair, ada apa? Kalau memang kamu ini benar-benar Uzair, sekarang buktikan, karena dulu Uzair yang aku kenal, setiap doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Sekarang aku mohon, doakan aku agar aku bisa melihat dan bisa berjalan. Akhirnya Uzair kemudian berdoa kepada Allah untuk wanita yang dulu pembantunya ini, agar ia sembuh dari kebutaan dan bisa berjalan. Akhirnya Allah mengabulkan doanya, ia sembuh dari kebutaan dan bisa berjalan. Akhirnya dari mulut ke mulut cerita tentang Uzair terkenal. Suatu saat ibu tua ini kemudian mengajaknya Uzair ke sebuah pertemuan, di mana di situ berkumpul seluruh kaum Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel meminta, Uzair, kalau memang kamu ini sungguh-sungguh benar Uzair yang pernah aku kenal, sekarang buktikan, hafalkan itu Taurat, karena dulu Uzair itu orangnya hafal Taurat. Bapak Ibu, kemudian Uzair ini menghafalkan Taurat, kitab Taurat yang pernah diterima Musa dari awal sampai akhir. Tidak ada satupun kalimat kata yang tidak dia ucapkan. Dan dia betul-betul hafal dan sempurna. Ketika itulah kemudian di akhir selesai ia membacakan, menghafal dari kitab Taurat itu, muncul cahaya dari langit masuk ke dalam mulutnya. Oh, nek ngono Uzair ini adalah anak Gusti Allah. Bukti ini ia bisa menghafal Taurat. Dan ialah dalam sejarah satu-satunya manusia di muka bumi yang bisa menghafal Taurat. Ini sejarah kenapa kemudian Uzair dituhankan, dianggap anaknya Tuhan. Bagaimana dengan orang Nasrani? Orang Nasrani itu kenapa menganggap bahwa Yesus adalah anak Tuhan? Karena ia adalah lahir tanpa seorang ayah yang langsung disampaikan oleh Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Bapak Ibu, orang Nasrani itu punya keyakinan, kenapa kok Yesus ini dianggap anak Tuhan? Kalau sekarang sejak tahun 325 Masehi, orang Nasrani sudah sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, mereka ini punya keyakinan bahwa Tuhan itu harus bisa dilihat oleh mata manusia di bumi. Konsep ini bertentangan dengan Quran yang oleh Allah kemudian diluruskan. La yudrikul absar
Wala yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak akan pernah dilihat oleh manusia di muka bumi, tidak akan pernah. Tapi Allah akan bisa dilihat kelak di akhirat. Bagaikan kita melihat bulan. Mereka punya konsep begini. Allah itu merendahkan dirinya, rela menjadi manusia, sehingga manusia bisa melihatnya dengan persaksian yang nyata. Maka kemudian Allah menjadi manusia berupa Yesus. Bapak Ibu, teori ini kemudian dibantah, diluruskan oleh Allah melalui Al-Quran. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ini teori wahyu. Bagaimana dengan teori akal? Bapak Ibu, yang namanya Allah itu maha pencipta, maha kuasa, maha segala-galanya. Kalau Allah ini kemudian merubah wujudnya, merendahkan diri menjadi manusia, yang kemudian kemaha kekuasaannya ini hilang, itu tidak mungkin bagi Tuhan. Lah kalau Allah itu kemudian merubah wujud dirinya menjadi manusia yang bisa menciptakan langit dan bumi, menjaga kehidupan setiap hari, ini yang kemudian disebut mustahil. Oleh karena itu Allah menyebut dirinya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu maknanya sang yang hidup dan yang memberi hidup. Itu Allah. Huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu wujud. Wujudnya Allah tidak seperti wujudnya benda. Dan Allah telah membentengi diri dengan ayat di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak akan pernah menyerupai satupun makhluknya, enggak mungkin. Oleh karena itu ketika ditanya, Allah tidak pernah menyebut dan tidak ada dalam sifat ke-20, itu Allah menyebut atau para ulama membuat dengan istilah ar-ruh, al-aqlu, an-nafsu, mboten enten. Yang ada al-hayyu, al-hayatu, hidup dan memberi hidup. Hidupnya Allah tidak punya roh seperti manusia. Hidupnya Allah tidak punya akal seperti manusia. Hidupnya Allah tidak punya nafsu seperti manusia. Kenapa? Karena roh, akal, nafsu semuanya adalah ciptaan Allah. Ini yang membedakan akidah Islam dengan akidah orang Nasrani. Mereka menganggap, meyakini, mengimani bahwa Allah adalah ruh. Kalau Allah itu ruh, berarti Allah podo karo iblis, Allah podo karo jin, Allah podo karo malaikat. Tetapi Allah dalam pandangan Islam adalah yang ada, yang wujud, yang laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Kalau ada makhluk yang menyerupai Allah, berarti Allah bukan Tuhan lagi. Nah, Tuhan ya Allah yang Maha Kuasa ini menyuruh kita agar kita bersabar ketika menerima musibah dan bersyukur ketika diberi nikmat. Bentuk sabar dan bentuk syukur itu adalah kita mau menjalankan perintahnya dan mau berusaha meninggalkan larangannya. Oleh karena itu, hidup ini sebenarnya untuk mengabdi kepada Allah, menerima sabar ketika mendapat musibah dan syukur ketika diberi nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Semoga kita yang hadir di masjid yang mulia ini dijadikan oleh Allah sisa umur kita barokah. Umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah,
anak cucu kita solih solihah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Yang punya cita-cita mulia Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberi jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Yang masih punya hutang, Allah segera memberikan kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang belum punya pekerjaan, Allah segera memberikan pekerjaan sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya. Yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallim radhiyallahu taala amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf barangkali ada kalimat kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Haji Mulyani Taufik MAI. Sampai berjumpa di pengajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.